Halo, jumpa lagi bersama saya Dr. Billy Lazuardi SMM dari Labersen Podcast Pengabdi Ilmu Noise Esas Manajemen. Kita kali ini akan membahas terkait dengan kebiasaan. Kebiasaan ini adalah pondasi dalam manusia menjadi nantinya itu seperti apa pada saat bekerja. Ketika kebiasaan-kebiasaan yang kita laksanakan, yang mungkin dari kecil kita sudah terbiasa, gitu ya. Makanya kata Pak Anies, pendidikan yang paling penting itu adalah pada saat di masa anak-anak, gitu ya. Baik itu TK, SD dan seterusnya. Karena apa? Karena pada saat momen itulah kita itu dibentuk. Anak kita, putra-putri kita itu dasarnya itu adalah pada masa anak-anaknya. Jadi ketika kita ingin menjadi seseorang yang hebat, seseorang yang sukses gitu ya, atau mungkin anak kita itu bisa lebih baik dibanding kita sebagai orang tuanya. Nah, kita mulai untuk membiasakan mereka, ataupun juga dimulai dengan membiasakan diri kita gitu ya. Walaupun kita mungkin sulit gitu ya, ketika sudah dewasa, itu pastinya untuk merubah kebiasaan kita, untuk merubah apa yang sudah membuat kita itu menjadi kebiasaan gitu ya, itu pasti membutuhkan waktu, membutuhkan usaha, membutuhkan komitmen dan konsistensi yang besar. Kalau masih anak-anak gitu ya, mereka itu masih proses belajar, pembelajar yang saat itulah mereka itu mengenal lingkungannya, bagaimana mereka itu bersosialisasi dan beretika gitu ya di lingkungannya, bagaimana mereka itu melakukan meniru gitu ya apa yang dilakukan oleh orang tuanya, oleh keluarganya, dan juga mungkin oleh teman-temannya. Ketika kita ingin menjadikan SDM, menjadikan manusia-manusia yang unggul yang ada di negara kita gitu ya, maka kita harus benar-benar memerhatikan gitu ya bagaimana generasi penerus kita ini untuk mendapatkan pendidikan karakter yang memang benar-benar baik gitu ya, sehingga mereka itu benar-benar dapat membentuk kebiasaan untuk menjalankan akhlak yang baik gitu ya, sehingga nantinya mereka itu sudah terbiasa, mereka itu punya prinsip, punya pondasi yang kuat untuk menjalankan tindakan, menjalankan aktivitas yang benar-benar terpuji gitu ya. Jadi proses ini merupakan proses yang panjang, tidak bisa instan gitu ya. Dan juga tidak hanya dari bagaimana mereka ini dituntun gitu ya, terkait dengan apa yang baik, apa yang harus dihindari, apa yang benar-benar mereka itu harus jalankan ya. Karena dengan mereka memahami kenapa kok harus misalnya ya menggunakan tangan kanan untuk makan misalnya, kenapa sih kita harus ramah, atau kita harus jujur, ataupun misalnya kita itu kok nggak boleh ya begini ya, kok harus begini ya. Nah, kita harus menjelaskannya, dan kita juga harus bisa memposisikan, misalnya kamu harus jujur ketika contohnya ketika di sebuah terolah gitu ya, supermarket. Nah, anak itu mendapati bahwa belanjaannya ini ada yang belum ke scan, akhirnya nggak kebayar. Nah, si anak ini mungkin awalnya merasa, wah saya untung nih gitu ya, apa yang harusnya saya bayar atas barang yang sudah saya beli gitu ya, tapi ini ada item yang nggak kebayar gitu. Mungkin bagi si anak ini adalah untung
terus juga beruntung, terus juga mungkin bonus gitu ya. Tapi sebagai orang tua yang baik, sebagai orang tua yang ingin anaknya itu menjadi pribadi yang amanah, pribadi yang jujur dalam bekerja nantinya, dalam menjadi seseorang yang apalagi anak itu akan menjadi pemimpin gitu ya. Maka kita sebagai orang tua ini ya, kayak saya juga ibu saya tuh mengajarkan gitu ya, bahwa nah ketika ada barang yang ke scan, kamu kembali ke kasirnya, bilang bahwa ini loh, produk ini loh misalnya ya, itu belum terdata di sini gitu. Jadi tolong di scan. Kenapa? Karena yang penting kita itu apa yang kita konsumsi ini itu menjadi keberkahan untuk diri kita. Jangan sampai, kata ibu saya nih, kamu jadi mules katanya, ataupun sakit karena cuman produk ini. Nah ini bisa lebih besar biayanya dibandingkan dengan produk ini gitu. Lagi pula kasihan misalnya kamu jadi yang kasir nih, ketika lagi di audit atau apa ada selisih, ya kan dikhawatirkan nantinya mungkin pegawai kasirnya yang harus bertanggung jawab gitu ya atas produknya atau seterusnya lah, kita nggak tahu terkait dengan manajemen yang ada di masing-masing supermarket gitu ya, ini hanya contoh. Nah jadi seperti itu. Dengan demikian, oh anak ini belajar gitu ya, bahwa oh jadi begitu ya harusnya ya, oh jadi sistem yang baik itu seperti itu ya. Jadi kita itu tidak hanya diri kita sendiri nih gitu untuk hal-hal yang negatif gitu ya, karena kita diuntungkan oleh adanya sistem yang sedang rusak tadi, terus kita menjadi sewenang-wenang gitu ya dengan apa yang ada gitu, walaupun merugikan orang lain tapi saya untung terus oke lah nggak apa-apa. Nah itu jangan seperti itu. Jadi yang penting jadilah orang yang memang baik gitu ya, benar gitu ya. Jadi seperti itu, walaupun mungkin dengan adanya kesalahan tadi kita diuntungkan gitu ya. Jadi seperti itu. Contohnya juga misalnya kita mendapatkan waktu kecil gitu ya, kayak setelah ngumpulin stem gitu ya, terus kita dapat misalnya Pokemon gitu ya. Nah Pokemonnya itu dapat 2 padahal harusnya 1. Nah kita sebagai orang tua misalnya, nah itu tolong untuk yang ini kembaliin karena cuma 1. Nah jadi mendidik anak itu supaya mereka itu benar-benar menjadi pribadi yang memang menjalankan akhlak yang baik gitu ya. Jadi oh ya mbak, ini ada 2 nih, kelebihan 1 gitu ya. Nah jadi membiasakan anak itu supaya benar-benar menjadi pribadi yang mengetahui ini mana yang salah, mana yang benar gitu ya. Alhasil mereka akan menegakkannya, mereka akan melaksanakannya gitu ya, dengan berpikiran jangka panjang gitu ya. Jadi ketika anak itu tidak dibiasakan untuk menjalankan nilai-nilai yang berbudi, nilai-nilai yang luhur gitu ya, otomatis ya mereka dikhawatirkan gitu ya menjadi kebiasaan. Alhasil ketika mereka bekerja, mereka menjadi pimpinan, nah mereka itu sudah terbiasa untuk menghalalkan segala cara, tidak peduli pelaksananya yang mereka pimpin itu dirugikan, yang penting dia untung, yang penting strateginya itu berhasil menjadi pimpinan yang di tempat lain misalnya, atau yang lebih tinggi dengan dengan menjalankan politik-politik yang tidak baik gitu ya, yang merugikan orang lain. Nah itu jangan seperti itu. Yang penting bagaimana kita menjadi pribadi yang memiliki karakteristik yang profesional, dibentuk dari sedini mungkin, sehingga nantinya menjadi kebiasaan yang membudaya, yang melekat ke dalam diri kita itu adalah hal-hal yang benar gitu ya, dan kita dapat menerapkan dan menegakkan mana yang benar, mana yang salah, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang benar-benar berakhlak bagus. Oke, mungkin itu aja untuk sesi kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Dadah.